Alhamdulillahil malikil dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul munazzahu anil jinsiyah wal jihah wal zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkenankan khatib untuk menyampaikan khutbah Jumat ini dengan tema Hablum minan nas pasca Ramadan. Mengawali khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian pada umumnya dan kepada diri khatib sendiri khususnya, agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan dua cara tersebut, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bit ta'ati wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu sifatnya dinamis, dapat bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjalankan perintahnya, dan berkurang karena melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, selama 1 bulan penuh kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Kehadiran Ramadan tidak hanya sebagai bulan istimewa dengan dilipat gandakannya amal kebaikan, namun juga sebagai madrasatul hayah atau sekolah kehidupan, yakni sekolah yang mendidik seorang mukmin agar bisa menjadi mukmin yang lebih baik dengan mengendalikan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan, dan menjalankan amalan-amalan baik seperti tadarus, sedekah, puasa, salat sunnah, dan lain sebagainya. Harapannya setelah Ramadan kita dapat terbiasa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan selama 1 bulan lamanya, dan tetap kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Semua ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan tentu harus memiliki efek dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena status kita sebagai manusia mengharuskan untuk menjalin hubungan yang baik kepada Allah dan juga kepada manusia sekaligus. Hubungan baik saja kepada Allah dengan menjalankan ibadah mahdhah seperti salat, puasa, zakat, dan haji belum cukup, atau bahkan bisa sia-sia jika kita masih belum bisa menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'a rahim, la yadkhulul jannata qati'u rahim.
Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dalam surat Al-Anfal ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha waslihu dzata bainikum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepadanya, yang kemudian diikuti dengan perintah memperbaiki hubungan sesama manusia, yaitu menjalin cinta kasih dan memperkokoh kesatuan. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah menarik yang patut kita renungkan tentang kondisi seorang mukmin yang baik dalam berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun suka menyakiti sesama manusia, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Qalu al muflis fina man la dirhama lahu wala mata'a. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalah wasiyam wazakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, menurut kami orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Dalam kisah di atas jelas bahwa berperilaku baik kepada sesama manusia merupakan hal yang sangat penting, karena pahala ibadah seseorang bisa habis lantaran ia menyakiti orang lain selama di dunia. Bahkan ia pun bisa menanggung dosa orang yang disakiti jika pahalanya tidak mencukupi. Habis pahala, dosa bertambah. Itulah gambaran orang yang suka menyakiti orang lain kelak di hari kiamat. Maka pada momentum Idul Fitri ini, marilah kita bersama saling memaafkan, meminta maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti, dan memberi maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita. Mengapa maaf menjadi penting? Karena dosa seseorang yang dilakukan kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pemberian maaf dari orang yang pernah disakiti. Jika berdosa kepada Allah seperti meninggalkan sholat, tidak berpuasa, tidak berzakat, atau bahkan syirik sekalipun, cukup kepada Allah saja kita memohon ampun. Jika dosa yang kita lakukan melibatkan manusia dengan menyakiti mereka, maka kita juga harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan dan mengembalikan haknya yang telah kita ambil. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang lebih dikenal sebagai Imam An-Nawawi, yang wafat tahun 676 Hijriah, yang merupakan salah seorang ulama besar bermadzhab Syafi'i, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau memaparkan bahwa pertaubatan
untuk perbuatan maksiat yang terjadi di antara manusia dilakukan dengan 4 tahapan. Pertama, bertaubat dan berhenti dari perbuatan tersebut. Kedua, menghadirkan penyesalan dalam diri atas kesalahan dari kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Ketiga, berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang keempat adalah mengembalikan tanggungan atau hak-hak yang telah kita ambil dari orang yang telah kita sakiti. Sebagaimana beliau menuliskan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, wa an yabra'a min haqqi sahibiha wa fa in kanat malan aw nahwahu radduhu ilaihi. Jika tanggungan itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan harta itu kepada yang berhak. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makanahu minhu aw talaba afwahu. Jikalau berupa tuduhan zina atau tuduhan lainnya, maka hendaklah mencabut tuduhan tadi dari orang itu atau meminta maaf kepadanya. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Dan jika berupa pengumpatan, cacian, ghibah dan kejahatan lisan lainnya, maka hendaklah meminta maaf kepada orang yang telah disakitinya. Itulah penjelasan Imam An-Nawawi tentang pertaubatan atas maksiat seorang hamba yang menyakiti sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, semoga dengan berhasilnya kita melalui tempaan diri di bulan Ramadan, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan sosial yang lebih baik dalam kehidupan kita, dan kita pada akhirnya insya Allah akan diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya wa suyufal mukhtalifata والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة
برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة